Oke, jadi kali ini kita mau bahas motor barunya Den Dimas ya. Aduh, gua apa ya? Dia tuh punya motor tuh langsung 3 sekaligus. Honda yang Retro Edition gitu. Pertama mulai dari Super Cup, terus kedua Honda Monkey, sama Honda CT125. Kayaknya asik aja gitu ya. Di rumah tuh ada 3 buah motor Honda yang retro, langka lagi kan karena belinya susah. Ya, ini kalau kalian beli sekarang dapat tahun depan. Sama kurang lebih kayak Monkey, masuk ke Indonesia cuma terbatas. Ya, ini juga sama. Ini namanya Honda CT125. Kalau zaman dulunya itu ada Honda CT90 atau CT200. Nah, CT ini adalah bebek trail. Jadi bebek, tapi kalau kita lihat kembangan bannya, nah ini kembangannya ini semi-semi kembang tahu. Kembang tahu udah kayak makanan ya. Terus yang gue kaget adalah ini kan motor belum ada plat nomornya, jadi dibawa sama anak kantor pakai Evalia gitu ya, terus turunin di sini. Pas gue lihat kok ternyata ini motor besar ya, besar dan lebar meskipun dia pendek. Jadi pas gue lihat begini ternyata ini motor apa ya, sterek gitu. Nih kita lihat rangka tengahnya sini ya, meskipun ini plastik tapi ini kesana tebel, besar. Bahkan bagian kursinya ini kursinya tuh gede banget. Kursinya tebal dan lebar. Ini pas kita dudukin gini ya, kita duduk begini. Nah, ternyata kursinya selebar itu. Jadi pas kita berhenti kaki dua turun gitu ya, ini agak kurang enak karena bagian sininya terlalu lebar. Ya, gue amazed aja sih, gue nggak nyangka nih motor bisa sebesar itu. Cuma memang pendek sekali. Dan kita lihat di bagian ini ya, stangnya tuh bentuknya seperti ini. Naiknya itu cukup tinggi gitu, jadi ini pendek sebenarnya. Dan dia ada beberapa part yang kurang lebih mirip sama Honda Monkey ya. Kayak misalkan gini, lampu depannya memang desainnya beda. Pas kita nyalain, ini dalaman-dalamannya ini mirip sama Honda Monkey. Ya mirip doang sih, tapi nggak sama. Terus speedometernya ini juga mirip sama Honda Monkey, even sampai tombol-tombolnya itu juga mirip. Cuma pas lihat desain dalamnya ini beda. Kalau Monkey pas pertama kali starter tuh kayak ada mata monyetnya, tapi dalamnya klasternya itu beda. Angka nolnya juga beda, dia lebih tegak, Monkey lebih ngebulet. Ya, tapi intinya sih lucu sih. Sama dia ini speedometernya itu nggak ditaruh tengah, ditaruhnya agak ke kanan sedikit. Jadi dibikin sengaja simetris. Oke, sekarang kita lihat dari wall picture dulu ya, dari secara keseluruhan. Nah, ya, jadi di motor dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang sama-sama retro, Super Cup, Monkey, ini buat gue yang paling less desirable. Keinginan milikannya tuh nggak sebesar Monkey atau Super Cup. Gue paling seneng Monkey sih, bentuknya paling keren menurut gue ya. Ini bentuknya selera sih, tapi tetap keren, retro banget gitu. Ya cuma dibandingkan dengan Monkey, gue lebih suka desainnya Monkey kemana-mana gitu. Terutama pas kita lihat bagian depannya, di sini tuh emang agak kurus gitu ya. Cuma memang motornya seperti ini gitu. Kalau dibikin lebih gagah kayaknya jadi nggak tepat aja gitu. Retronya jadi nggak dapet. Nih bagian sininya kurus, terus teleskopik depannya ini dikasih cover. Ke bawah remnya di sini kelihatan agak gambot karena di sini ada tulisan ABS-nya. Remnya ini depan belakang cakram, tapi yang udah ABS itu cuma depannya aja. Belakangnya belum pakai ABS. Remnya sendiri dari Nissan kalipernya, dan velgnya dia masih pakai velg jari-jari. Kenapa jari-jari? Karena biar kelihatan lebih retro lagi ya. Ya, ini kan semi-semi trail. Jadi bannya biar kelihatan kayak motor trail, dia pakai velg jari-jari. Terus bannya sendiri ini pakai IRC, ukurannya 80-90. Dan velg jari-jarinya ini gue suka ya, karena bagian sininya ini tuh bagian lingkar velgnya ini ya. Ini warna abu-abu dan ini lingkarnya ini kayak alloy yang tebel gitu. Bukan kayak plat kaleng yang apa ya. Biasanya kan kalau misalkan velg jari-jari kan ininya kan cuma tipis gitu kan besinya kan. Ini kayak tebel gitu. Dan diketok pun juga ini rasanya kayaknya besi tebel nih. Bukan pelek yang gampang penyok gitu, kayaknya kuat. Terus ini spakbornya, ini juga gue suka banget karena spakbornya itu dibikin kuno, mulai dari tulangan-tulangan sininya tuh ya. Ini kayak motor zaman dulu. Dan ini jarang-jarang Honda ngasih spakbor depan itu besi. Ini besi nih, kaleng semua. Sama di sininya itu dikasih karet belakangnya sini. Nah, ke bagian atas di sini kita dapat mata kucing sebelah kanan kiri, seperti motor yang dijual di Amerika gitu kan, regulasinya harus ada mata kucing kanan kiri. Oke, terus di sini ini pegangan lampu juga metal, bukan plastik. Bagian sini plastik.
Terus ke sini juga sengaja sama dia dibikin kabel-kabelnya itu expose biar kelihatan kayak motor jadulnya gitu. Tapi ini cukup rapi ya, nggak berantakan kabel-kabelnya. Terus ke sebelah kanan sini dulu. Ini dia mesinnya, 125 cc, kurang lebih sama seperti Honda Monkey, 8,8 horsepower doang. Cuma sama dia tuh finishing touch-nya, kayak misalkan bagian ininya ya, cover bagian depannya ini yang plastik ini dibikin kayak kisi-kisi yang berlubang. Ada tulisannya Honda juga dan ini plastik ya. Gue suka sih finishing touch yang kayak gini, dan mesinnya ini sengaja diberikan warna gunmetal biar kelihatan lebih gagah. Nah, terus mesinnya sendiri dia 1 silinder, 125 cc. Tenaganya cuma 8,8 horsepower. Ya, standar lah ya, memang motornya nggak cari kenceng-kencengan. Cuma sama si Dendy Mas ini sudah diganti knalpotnya. Knalpotnya jadi punya 2 lubang seperti ini, aslinya kayak gini bentuknya. Nah, ini sih jadi lebih klasik ya, keren. Gue suka nih. Terus di sini ada stiker CT125 ya. Tapi nanti kita lihat sebelah kirinya, kalian akan lebih terkejut lagi karena detail dari motor ini itu bagus banget. Nah, ini masih ada nih. Jarang kita temukan motor zaman sekarang masih ada starter engkolnya, kick starter. Terus footstepnya, karena ini motor yang bisa dipakai buat trail gitu ya, ini nggak dikasih karet sama sekali, dibikin bergerigi seperti ini ya. Bisa dilipat juga nih. Oke. Nah, ke belakang armnya kurus. Armnya cuma gini doang. Dan shock breakernya itu dia seperti motor-motor bebek pada umumnya. Begini, ada 2 kanan kiri. Nah, ini rem cakram belakangnya, tapi dia belum ABS yang belakang dan nggak ada sensornya juga nih di sini. Nah, terus spakbor belakangnya, kalau yang depan itu dia besi beneran, dia pakai plastik. Ini plastik, tapi desainnya nggak kelihatan kayak plastik gitu. Sama, ini juga plastik, ini juga plastik, ini plastik, ini besi. Nah, karena kenapa ini besi nanti kita akan coba lihat ya. Nah, ke belakang, gue jujur aja nggak begitu suka pas ngeliat desain belakangnya sih, kelihatan kayak aneh gitu ya, kayak motor buat bawa barang. Tapi selera sih. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah tempat atau sebuah rak buat naruh barang dengan kapasitas maksimal 20 kg. Jadi ini nggak bisa kalau misalkan kalian dudukin gitu. Didudukin nggak bisa, karena kalau orang duduk pasti lebih dari 20 kg. Jadi mungkin kalau kalian di Jepang itu biasanya kan motor suka dipakai buat bawa-bawa barang gitu ya. Ini adalah salah satu motor keren, motor retro yang bisa dipakai buat bawa-bawa barang. Paket, misi, ya itu bisa pakai ini. Cuma kemahalan. Kalau misalkan JNE mau pakai ini buat motor operasional gitu ya, kurir-kurirnya pakai CT125, ini motor satunya harga 75 juta dan harus inden. Tapi keren sih. Misalkan bikin JNE flagship gitu ya, cuma 10 unit ada pakai motor beginian, dikasih livery khusus, itu pasti keren banget. Oke, lampu belakangnya dia sudah LED, even lampu sennya aja sudah pakai LED. Sama di sini ada mata kucingnya. Nah, kalau misalkan kita nyalain, nanti di sini tuh ada lampu keluar juga buat ngeliatin plat nomornya. Kebetulan ini ada plat nomornya. Ke samping sini, nah ini yang gue bilang keren karena detailnya itu benar-benar diperhatikan. Oke, jadi di sini kita lihat tuh dia agak sedikit menggendut. Kalau yang sebelah sana kan lurus. Di sini agak dibikin lebih gendut karena di sini ada filter untuk filter udaranya. Jadi filter udara itu disembunyikan ke sini, dibuka sedikit biar ada aksennya. Terus di sini dia ngambil udaranya ke atas. Jadi airflow motor ini gitu ya, itu dipikirin sampai segininya gitu. Gue suka fine detail seperti ini yang gue nggak kepikiran. Dan di sini ada sebuah kotak kecil. Ya, di sini ada toolbox di mana ngebukanya kita juga mesti pakai kunci. Jadi kita mesti di jalan mesti ngebuka toolbox, kuncinya ada di dalam. Nah, gimana sih? Nah, di sini ada sebuah lubang kunci ya. Kalau kita buka di sini buat ngebuka bagian depan. Nah, di sini dia. Ini adalah tangki BBM-nya, di mana tangki BBM-nya kurang lebih kayak Honda P-Sport ya. Ini sepertinya Dendy Mas juga agak kesulitan membukanya karena di sini udah agak coak tuh. Oke, padahal ini bisa dibuka sedikit. Nah, ini kita buka seperti ini. Baru kita bisa buka di bagian sini. Ya agak sedikit repot ya. Jadi untuk membuka toolbox-nya itu dibutuhkan effort yang lebih. Dia cuma gitu doang, bukanya tuh nggak perlu diputar-putar, cuma gitu doang. Dan sepertinya Dendy Mas sudah pernah sedikit memaksa karena kalau dilihat dari bentuknya dia sudah sedikit terkoyak. Nah, ini dia. Toolkitnya ditaruh di sini. Dipikirin sampai segitunya ya.
Luar biasa sekali Honda dalam menciptakan motor ini. Gak tau, gue seneng aja kalau motor tuh ada Easter egg-nya gitu loh. Oke. Ini dibilangnya oktan harus 90 plus. Gunakan helm, jaket, dan sepatu. Baca buku informasi. Ini apa ini? Di sini ada sangkutan tapi nggak tahu apa. Apakah buat helm, tapi sepertinya bukan. Ini sederhana sekali ya, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Udah langsung kita tutup aja seperti ini. Bagian sini warnanya masih gunmetal. Terus di sini ada bagian injeksinya di sini, kan? Ngambil udara dari sini ya, masuk. Kalau untuk si akinya dia ada di bagian sini. Terus di sini dikasih engine guard. Jadi kalau misalkan lagi pakai ini off-road, mentok, tenang, mesinnya aman, ada beginiannya. Ganti giginya sama motor bebek 1, 2, 3, 4 semua ke depan. Dan dia nggak ada koplingnya. Nah, terus ini kita lihat lampu seinnya, dia LED dan lampu seinnya itu modelnya kotak, beda gitu. Biasanya kan kalau motor itu dibikin common parts ya. Udah apa yang ada dimasukin di motor ini. Ini enggak, ini dibikin khusus buat si CT125. Nah, ini bagian stangnya ya. Ini dia punya hand grip ini, itu rasanya kurang begitu ergonomis. Karena dia kan pengen bikin retro ya. Jadi pas dibikin itu sengaja nih, dibikin ada tongolan-tongolan gini. Biar pas dipakein sarung tangan, dia tuh nggak gampang slip gitu. Gripnya ada, tapi pas dipegang langsung nggak pakai sarung tangan, ini nggak enak. Meskipun nih remnya enak banget loh. Nah, di sebelah kiri dia nggak ada kopling. Terus untuk instrumen-instrumen di sini, ini kurang lebih sama seperti Honda Monkey. Ada kill switch engine-nya, ada electric starter, terus di sini ada high beam, low beam, klakson, terus sama di sini ada lampu sein. Oke, udah. Sisanya sama di sini nih. Kita bisa lihat kabel-kabelnya ini banyak cable ties-nya. Jadi karena dia sengaja dibikin expose, cable ties-nya tuh kemana-mana. Dan ininya, spionnya, itu bentuknya sederhana sekali. Bentuknya bulat. Kayak gini. Belakangnya juga nggak kayak Monkey yang dibikin chrome ya. Dia cuma hitam biasa seperti ini. Dan kalau kita naik ini motor, kita nyalain ya starter ya. Starternya dia tuh ada kill switch engine-nya di sini ya. Jadi bisa kita pakai electric starter atau kita bisa pakai ini nih. Nah. Oh, nembak. Sama si Denimas nambahin ini nih, lampu di bagian sini. Bisa dibuka ya. Oh, langsung auto nyala. Fog lamp warna kuning. Ada tulisannya turbo. Nah, ini motor pas kita bawa jalan, dia punya suspensi itu yang hampir sama lembutnya seperti Honda Monkey. Honda Monkey itu suspensinya enak banget. Yang ini hampir lah sama seperti Honda Monkey. Jadi dipakai itu benar-benar empuk. Posisi jalannya itu awal agak keki karena stangnya terlalu lebar. Terus juga kita agak terlalu maju, tapi lama-lama nanti kita akan biasa. Enak sih motornya sih. Tenaga juga enak, rasionya itu juga dibikin pendek-pendek ya, karena biar bisa kuat nanjak-nanjak gitu, bawa barang. Nah, jadi pas kita pakai gigi 1 itu biasanya langsung cepet ganti ke gigi 2. Dan kalau kalian nggak suka ganti-ganti gigi terus, ini buat start dari gigi 2 pun rasanya udah enak gitu. Jadi rasionya kayak apa ya? Kayak sama Vega R mungkin deh, yang generasi pertama yang lampu kotak itu kan giginya itu rendah banget yang nomor satunya. Kurang lebih sama gitu. Tapi so far, motornya adalah motor yang enak, tapi nggak bisa boncengan. Even footstep aja nggak dikasih di belakang. Cuman kalau kalian buat koleksi, ini sih apa ya, seru banget sih punya koleksi ginian di rumah. Tapi kalau ngomongin enak-enakan, gue tetap pilih Honda Monkey. Ya itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Honda CT125 bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.